Menteri Bina Jibutong namanya. Beliau adalah Perdana Menteri Pakistan. Beliau pernah mengatakan bahwa kapal yang terindah adalah ketika kapal itu sedang berlabuh di sebuah dermaga. Kelihatan lebih romantis, kelihatan lebih seksi, kelihatan lebih menawan. Tetapi pembuat kapal, dia mengatakan bahwa kapal itu dibuat bukan untuk bersandar di dermaga, tapi kapal itu saya buat adalah untuk mengarungi samudra yang sangat luas, mengantarkan penumpang dari pulau yang satu ke pulau yang lain dengan keadaan selamat. Bapak dan Ibu, ketika kapal itu berlayar di setengah samudra, bisa bayangkan pasti ada topan, ada badai, ada angin, ada ombak, dan berbagai macam gejala-gejala alam yang akan senantiasa menimpa kapal tersebut. Manakala kapal tersebut sampai mampu mengantarkan penumpang dengan selamat, maka sesungguhnya kapal tersebut adalah kata yang sangat luar biasa. Pada saat ini mungkin saya menyampaikan pada Bapak dan Ibu, pencapaian seorang kepala sekolah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimanapun ya, menurut Maslow bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya makan minum, tapi ada kebutuhan yang betul-betul sangat urgent bagi seseorang, yaitu kaitan dengan pengakuan, prestise. Menjadi kepala sekolah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita merasakan bahwa menjadi kepala sekolah itu takarannya adalah lembaganya besar, siswanya banyak, gajinya besar. Tidak itu Bapak. Ada sesuatu yang kita lupakan, bahwa berjabat menjadi jabatan kepala sekolah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena jabatan itu tidak diberikan oleh orang tuanya, tidak diberikan oleh yayasan, tapi jabatan itu betul-betul diakui oleh banyak orang, baik oleh masyarakat, orang tua, siswa, termasuk oleh pemerintah melalui KJDI 11, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekaya apapun di sebuah kampung, di sebuah desa, tidak bisa menandatangani ijazah, tidak bisa merekomendasikan seseorang menjadi kepala desa, tidak bisa menjadi anggota. Tapi tanda tangan seorang kepala sekolah ini sangat luar biasa. Hal yang semacam itu barangkali harus menjadi sesuatu takaran bagi kita, bahwa menjadi kepala sekolah itu takarannya tolong gitu. Bukan itu saja. Kalau kita takarannya persoalan kaitan dengan semua dihubungkan dengan persoalan materi, kepuasan menjadi kepala sekolah hanya pada titik itu. Tapi yang harus kita bangun hari ini, mungkin pada saat ini, bagaimana kita bisa bangga ketika anak-anak didik kita mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika anak-anak didik kita yang malas belajarnya menjadi lebih semangat. Ketika kita mampu menghantarkan anak-anak didik kita sesuai dengan harapan anak dan harapan orang tua. Ketika anak didik kita lebih hebat daripada kita. Kalau kita saat ini adalah lulusan S1, S2, atau S3, maka anak kita mungkin setelah akan menjadi seorang profesor. Karena apa yang diisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahzalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah kita takut meninggalkan generasi pasca kita itu generasi yang lemah. Ya. Jadi kita harus bangga manakala anak didik itu menjadi generasi yang lebih kuat secara finansialnya,
kuat secara fisiknya maupun hebat secara karirnya. Manakala kita punya anak-anak, punya cita-cita seperti itu, maka yakin Bapak dan Ibu ketika badai, ketika ombak, ketika angin menerpa kita, kita akan survive ya. Kita akan tetap settle di tempat itu. Akan selalu berhadapan, menghadapi persoalan itu. Kenapa? Jiwanya, cita-citanya sudah tertanam di kita. Jangan tunjukkan kelemahan kita di depan guru kita, di depan guru-guru kita. Jangan tunjukkan kekhawatiran kita di depan siswa kita. Pemimpin itu harus lebih baik, lebih kuat gitu dibandingkan siswa maupun guru. Ini penting dimiliki, jiwa itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Siapa? Ya, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Saya bukan kepala sekolah. Saya hanya penumpang. Ya. Jadi nahodanya di sekolah itu Bapak Ibu sekalian. Leadernya adalah Bapak. Leadernya adalah Ibu. Walaupun Ibu di sini banyak juga wanita, tapi Ibu yang hadir di sini adalah leader di sekolah, pemimpin di sekolah, harus memiliki jiwa yang sangat kuat. Kepada Ibu yang saya hormati, pendidikan di Republik kita ini dinamis. Pak yang sampai oleh Ketua FF betul. Selalu terjadi sebuah dinamika perubahan. Dan ini harus siap dihadapi oleh Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Ketika ada perubahan yang betul-betul terjadi menimpa dunia pendidikan, saya berharap Bapak dan Ibu coba kaji hadapi. Bagaimana mensiasati perubahan itu? Kalau tadi yang dinamakan dengan apakah guru di swasta bisa mendapatkan P3K? Mungkin saat ini belum, tapi sekarang ini pemerintah tengah mengkaji. Kenapa? Mimpi dari Pak Menteri ini bahwa kan begitu mimpinya, bahwa guru-guru yang ditugaskan menjadi guru P3K sekarang tidak diekspor lagi ke luar, tapi dikembalikan lagi ke sekolah swasta. Itu spiritnya Ibu dan Bapak. Jadi kalau hari ini mungkin mundur dulu, mungkin ke depan kebijakan itu mungkin saja terjadi. Karena memang saya juga secara pribadi sangat khawatir. Banyak sekolah-sekolah swasta hari ini yang kolab karena ditinggalkan oleh guru-guru P3K yang sangat luar biasa. Kalau di SMA swasta, saya kira tidak menjadi persoalan, tidak terlalu menjadi persoalan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan di SMK swasta, terutama guru-guru produktif, 9, 7, 5 eksodus pindah ke negeri. Mencari guru produktif lebih sulit daripada guru normatif maupun adaptif. Di SMA saya kira bisa di-handle oleh guru-guru SMP, bisa di-handle oleh itu. Tapi yang namanya guru produktif sangat sulit. Misalkan mesin, listrik, misalkan kegiatan kompetensi kejuruan, itu sangat sulit Ibu dan Bapak. Nah oleh karena itu ya barangkali kita saat ini kita siapkan tadi yang disampaikan oleh Pak, bagaimana guru-guru hari ini secara administratif mungkin ada warning dulu bahwa Bapak dan Ibu siapkan kaitan dengan ijazahnya, siapkan sehingga ketika terjadi sebuah perubahan kita sudah siap. Persoalan di lapangan Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mungkin terakhir dari penugasan saya mulai mencoba masuk ke wilayah administratif ya. Ternyata banyak guru-guru hari ini yang persoalan kaitan dengan NUPTK, kaitan dengan PPG, itu persoalan ada di wilayah Dapodik salah satunya. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan kita sebagai kepala sekolah jarang mengontrol yang namanya Dapodik. Kalau saya tanya pada Bapak dan Ibu sekalian, Dapodik ini yang punya akunnya siapa? Operator atau kepala sekolah? Kepala sekolah Bapak dan Ibu. Betul nggak? Betul. Kepala hanya dilimpah tugaskan, benar nggak? Kepada yang namanya operator. Jadi yang tahu akun Dapodik itu adalah kepala sekolah bersama operator. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang memiliki owner daripada
akun dapodik, pertanyaan, tahu nggak hari ini bagaimana akun dapodik? Bapak dan Ibu bisa nggak membuka secara pribadi akun apa dapodik? Ini menjadi sebuah persoalan. Nah, ini barangkali di evaluasi ini barangkali hal yang kecil. Jangan-jangan kita ikut berdosa ketika ada guru di salah satu sekolah, mohon maaf, saya lakukan itu di akhir-akhir bulan ini. Ternyata ada yang sudah 12 tahun masih belum memiliki yang namanya apa? RUPTK. Sederhana gitu. Saya panggil operatornya, panggil kepala sekolah, panggil gurunya, yuk duduk bersama, buka. Analisis yang namanya apa? Identitas dia di dalam dapur. Kalau ada persoalannya apa? Baru mungkin ibu sampaikan kepada rekan-rekan pengawas nanti sampaikan kepada yang namanya operator di KC. Kalau susah, mungkin Pak Kasubag akan langsung turun. Tapi sementara ini, ketika ada persoalan-persoalan itu, mungkin 1 jam saja bisa diselesaikan. Nah, ini kadang-kadang kita abai dengan persoalan itu, dan itu sangat menentukan bagi ibu dan bapak. Guru mendapatkan RUPTK, bangga ibu dan bapak, sampai menangis gitu. Karena saya sudah 12 tahun menjadi guru, tapi baru kali ini saya diakui menjadi seorang guru. Karena yang namanya RUPTK itu adalah identitas barcode-nya dari orang tersebut. Kan tidak ada yang sama, betul nggak? Nah, ini penting benar Pak. Jadi memberikan kesejahteraan pada guru itu bukan hanya diukur, ditakar dengan persoalan finansial, tapi bagaimana administrasi guru dilayani. Setelah itu, ibu dan bapak yang saya hormati dan Hana, berikutnya adalah berikan penjelasan kumaha PPGT, gitu ya. Jangan sampai sudah dapat ini, biarkan saya mereka berjalan sendiri, lakukan gitu. Kalau ibu dan bapak misalkan ada sedikit kesulitan, mungkin bisa konsultasi dengan para pengawas. Ternyata materi pengalaman itu penting. Kemarin saya jujur saya lakukan karena dari P3K jadi saya berikan pembinaan kepada guru-guru yang termasuk teknik yang mau masuk di uji kompetensi P3. Bayangkan besok mau testing, ditanya 30 orang. Ini sekolah yang sudah hebat di depan. Bapak Ibu tahu nggak besok itu mau dites apa? Bapak Ibu tahu nggak besok itu seperti apa? Blank Ibu dan Bapak. Bagaimana dalam sebuah pertarungan kita tidak mempersiapkan itu. Jadi kekalahan kita itu, kalau jujur, salah satunya karena kelemahan dalam proses perencanaan. Saya berharap mungkin ke depan Ibu dan Bapak, kita mungkin sedikit bergeser pola pikir kita pada salah satu kebutuhan pada guru. Coba teliti sampai tanya. Kalau ibu dan bapak punya guru 20 orang, 12 orang, tanya, bapak ibu ada masalah nggak di coba izin. Hari dua, senang dipanggil secara khusus sebagai kepala sekolah membicarakan tentang identitas guru tersebut dalam dapur. Kalau dia belum punya NPTK, oh ini masalah. Kalau dia sudah punya NPTK ini, mungkin akan ingin naik terus gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu mungkin harus menjadi fokus perhatian bagi kita, dan mungkin itu jangan dibicarakan. Mohon maaf ya, kita selama ini kalau saya lihat pembicaraan itu kebanyakan pada aspek pelaporan keuangan dan administrasi. Bapak dan Ibu, salah satunya itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir Ibu dan Bapak, saya bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih 34 tahun. Saya mungkin insya Allah sudah mengenal kepada Ibu ya. Dan saya mohon maaf secara pribadi pada pertemuan ini apabila selama saya bekerja sebagai pengawas kurang lebih 18 tahun, dari mulai utara sampai selatan ya, dari mulai dulu hanya SMA-nya hanya 60, sekarang sudah 140 ya. Oh ya, dengan negeri ya, dengan negerinya sudah cukup ini ya. Saya mohon maaf ya, saya kira sesuatu yang harus diadvokasi PR ke depan, dan mudah ini Pak Kasubag mohon untuk negeri ini ya,
dibatasi pada wilayah sesuai dengan ketentuan, yaitu SMA negeri berapa maksimal 12 rombel dan 36. Sekarang kemudian Bapak, tantangan terbesar hari ini, dan mungkin nanti suatu saat saya akan bicara tentang PKBM. Jadi PKBM ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa itu dan Bapak. Dan ini akan menggerogoti yang namanya keberadaan sekolah swasta. PKBM itu maksimal berapa tahun? Kan dengan pakai kuliah 21, sekarang di bawah 21 tahun saja sudah di eksodus ke PK. Bayangkan itu. Dan tidak boleh diam ya. Mohon maaf Pak. Saya kan dulu orang swasta di bidang terbang ya. Lahirnya RKS itu saya ikut membidani. Terus terang itu di lab dulu ya. Dengan Pak Kuswedi pada saat itu, dengan Pak Sofyan kurang lebih tahun 90, 92 lahir yang namanya RKS. Dulu kan BMPS asalnya. BMPS, Badan Pengusahaan Perguruan Swasta. Yang kumpul-kumpul itu bukan kepala sekolah, tapi yayasan. Nah, lahir pada saat itu secara teknis namanya RKS, dan itu juga saya ikut membidani lahirnya RKS. Salah satu yang harus diadvokasi adalah mungkin itu dibicarakan. Bagaimana mengadvokasinya? Ya, kita mungkin perlu sounding juga dengan yang namanya pihak legislator, yaitu Dewan. Sebab ini kebijakan ini tidak boleh dibiarkan. Ya, jadi bersuara salah satunya. Ulang terus terus. Nah, jangan biarkan terus. Ini mungkin hal yang barangkali perlu dijadikan sebagai bahan ke depan, karena bicaranya evaluasi. Sekali lagi saya terima kasih Pak Subah, rekan-rekan. Dan ini Ketua LKPS yang baru adalah Pak Dr. Didi, dan sekretarinya Pak Dapan, dan sekretarinya Pak Dr. Sandra. Saya masih dipercaya oleh Pak Subah dan Pak KJD untuk Korwas sampai terakhir 31 Desember. Setelah tiba Desember, Pak Korwas boleh tinggalkan yang namanya Korwas, gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya doakan Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap tegar, dan sekolah yang Bapak Ibu lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.